Salam kasih tanpa syarat. Sahabat-sahabat kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu sayang oleh Tuhan Yesus. Kita selalu dibela oleh Tuhan Yesus. Kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami penderitaan. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami kesulitan-kesulitan. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami kesakitan. Bukan berarti kita tidak lagi mengalami kekurangan-kekurangan, bahkan kecurangan-kecurangan dari orang-orang jahat. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin mengizinkan kita mengalami ujian-ujian yang datang di dalam kehidupan kita, bukan untuk menjadikan iman kita seperti perak, tetapi untuk menjadikan kita seperti emas yang teruji. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah Ayub menggambarkan pengalaman hidupnya yang diuji seperti emas. Ayub mengalami pengalaman pengujian iman yang begitu luar biasa, tetapi dia bertahan sehingga imannya benar-benar teruji, sehingga dia berdiri di atas imannya yang kokoh kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan juga mengizinkan kita mengalami penderitaan-penderitaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan-kesesakan hidup. Bukan berarti Tuhan ingin menghancurkan kehidupan kita, tetapi Tuhan memurnikan iman kita sehingga iman kita tidak menjadi iman yang asal-asalan. Iman kita murni dan tidak menjadi imitasi. Iman kita tidak palsu. Iman kita tidak mudah keropos, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah arang, tidak mudah mengeluh. Saudara-saudaraku, saya jujur di dalam kehidupan saya, ketika saya mengalami kehancuran hidup, banyak kali saya patah arang, banyak kali saya merasa diri saya hancur dan tidak berdaya. Bahkan banyak kali saya membawa diri saya, menjerumuskan diri saya kepada minuman-minuman keras. Saya menjerumuskan kehidupan saya kepada obat-obatan. Saya menjerumuskan kehidupan saya kepada nikotin. Bahkan saya menjerumuskan kehidupan saya kepada pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Tetapi satu kelebihan saya, saudara-saudara, saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Saya takut, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Sebab bagaimanapun kehidupan saya, Tuhan selalu adil di dalam kehidupan saya. Bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu adil di dalam kehidupan kita. Kita saja yang tidak adil di dalam meresponi kebaikan hati Tuhan. Kita tidak meresponi apa yang Tuhan tawarkan kepada kita, yaitu Tuhan menawarkan kita, Tuhan memanggil kita untuk kita datang kepadanya, sehingga kita memberikan beban kita kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memikul beban-beban kita yang berat. Terkadang ketika kita ada di dalam kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang hancur, kita merasa bahwa dengan menjalani kehidupan kita, dengan membawa kehidupan kita kepada kehidupan kita yang tidak benar, itulah solusi yang terbaik. Kadang saya merasa bahwa kehidupan saya itu benar-benar hancur dan benar-benar hancur. Tetapi saya juga takut datang kepada Tuhan karena saya merasa bahwa saya terlalu jauh dari Tuhan. Saya terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Saya merasa bahwa saya menganggap bahwa nanti ketika saya sudah baik, saya sudah menjadi orang baik, kehidupan saya sudah suci, baru saya datang kepada Tuhan. Tetapi semakin pikiran saya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang suci, semakin saya terperosok di dalam jurang yang dalam. Semakin saya ingin menjadi orang yang baik, orang yang suci, semakin saya terperosok di dalam lumpur dosa yang paling terdalam. Karena apa? Saya selalu merasa bahwa kehidupan saya itu jauh dari Tuhan, dan saya takut membawa kehidupan saya yang kotor dan najis ini datang kepada Tuhan.
Padahal Tuhan memanggil orang berdosa. Padahal Tuhan memanggil orang berdosa karena Tuhan datang ke dunia ini, datang untuk orang berdosa. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tapi Tuhan datang di dunia ini untuk mencari yang terhilang. Untuk itu siapapun saudara-saudara yang saat ini sementara terhilang, jangan tunggu menjadi orang baik baru datang kepada Tuhan Yesus. Sebab semakin engkau ingin menjadi orang baik, semakin engkau terperosok ke dalam lubang jurang yang dalam. Semakin engkau terperosok di dalam lumpur rawa dosa, lumpur kenikmatan dosa. Mari saudara-saudara, ketika saya berada di ambang kematian, saya pernah patah arang, saya pernah menyerah, saya pernah merasa bahwa saya tidak sanggup lagi. Namun Tuhan menguatkan saya melalui hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saya, melalui hamba-hamba Tuhan yang begitu menguatkan saya dengan firman Tuhan. Dan saya belajar dari firman Tuhan, saya belajar dari Hizkia, saya belajar dari Ayub. Namun ketika saya berada di ambang kematian, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya belum mampu diuji seperti Ayub Tuhan. Ayub terlalu saleh bagi saya Tuhan. Tetapi biarlah kesalehan Ayub itu menjadi teladan bagi saya untuk saya belajar menjadi orang benar. Biarlah kesalehan Ayub itu menjadi teladan bagi saya untuk saya belajar menjadi orang saleh. Mari saudara-saudaraku, kita belajar dari Ayub, kita belajar dari hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Kita belajar dari mereka, kita belajar dari firman Tuhan untuk tetap kokoh dan kuat. Kita belajar untuk menjadi orang yang benar. Kita belajar untuk menjadi orang yang saleh seperti Ayub. Tidak mudah kita menjadi orang benar, tidak mudah kita menjadi orang yang saleh. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan agar mencondongkan kehidupan kita kepada firman Tuhan dan mau hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tersenyum, pasti Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita saudara-saudara. Tidak bisa tidak. Karena Tuhan senang, Tuhan melihat kerinduan hati kita. Tuhan tidak melihat berapa besarnya dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak melihat sekotor apapun kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat satu saja kerinduan, bahwa kita ingin menjadi orang yang benar, kita ingin datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan akan memperbesar kerinduan kita itu sehingga Ia datang menyambut kita dengan tangannya begitu lemah lembut. Ia mengangkat kita, Ia membasuh kita, membersihkan kita, dan Ia menguduskan kita, Ia mengkhususkan kita untuk kemuliaannya, untuk pekerjaannya, untuk satu tujuan yang mulia, yaitu kita mencari domba-domba yang terhilang. Ketika dulu kita hilang, ketika dulu kita tersesat, maka sekarang ketika Tuhan sudah mengangkat kita, kita jangan sombong, kita jangan merasa kita sudah suci, kita sudah hidup kudus, lalu kita cuek, kita abaikan orang-orang berdosa, kita abaikan orang-orang yang masih ada di lumpur dosa, di rawa-rawa dosa, kita cuek dengan orang-orang yang masih berada di tempat-tempat perjudian. Kita cuek terhadap orang-orang yang masih ada di tumpukan-tumpukan botol minuman. Kita merasa cuek kepada orang-orang yang ada di dalam dosa, sementara berada di dalam kehidupan dosa, kehidupan yang hancur, kehidupan yang hitam pekat. Mari saudara-saudara kita bawa diri kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, mari kita membersihkan orang lain dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dapat membersihkan, dapat membereskan, dapat menguduskan, dan dapat mengkhususkan kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku, selamat menjadi emas di tangan Tuhan. Selamat menikmati prosesnya Tuhan. Sebab semakin kita diproses, semakin iman kita teruji. Semakin kita diuji, semakin kita berkilau. Immanuel,
Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi orang benar, selamat menjadi orang saleh, selamat mencari jiwa, selamat menjadi orang yang sukses di dalam pelayanan, selamat menjadi orang yang rendah hati, selamat menjadi orang yang tulus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Efata Penerobos, maju terus, pantang mundur.